Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Ardiansyah dengan NIM 2230089. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang apus vagina. Ya, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan ke slide berikutnya ya. Baik, apa itu definisi apus vagina? Nah, apus vagina juga dikenal sebagai pap smear atau tes pap. Adalah prosedur medis yang digunakan untuk mengumpulkan sel-sel dari leher rahim atau serviks seorang wanita untuk diperiksa di bawah mikroskop. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk mendeteksi adanya perubahan sel yang bisa menunjukkan infeksi, peradangan, atau kelainan seperti sel prakanker atau terjadi sebelum kanker atau kanker serviks. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hasil-hasil lab setelah dilakukannya pap smear atau apus vagina. Yang pertama itu adalah normal, yaitu tidak ditemukan sel-sel abnormal. Sel-sel dari rahim itu tampak sehat. Lalu selanjutnya itu adalah infeksi atau peradangan. Yang tadi saya sebutkan ya teman-teman ya, adanya infeksi dan peradangan. Nah, itu tuh seperti adanya bakteri jamur candida atau seperti parasit. Parasitnya itu adalah Trichomonas vaginalis. Lalu selanjutnya itu ada perubahan sel yang ringan atau bisa kita sebut adalah atypical squamous cells of undetermined significance atau kita sebut ASCUS. Itu adalah sel-sel squamosa abnormal yang tidak jelas apakah perubahan ini disebabkan oleh infeksi, peradangan, atau kondisi lain. Lalu selanjutnya itu adalah lesi intraepithelial squamosa. Selanjutnya itu adalah atypical glandular cells atau AGC, yaitu adalah sel-sel kelenjar abnormal yang mungkin menunjukkan adanya kondisi kanker atau kanker di leher rahim. Lalu selama prosedur ini, seorang dokter itu ataupun perawat akan menggunakan alat yang disebut spekulum untuk membuka dinding vagina dan melihat serviks. Kemudian mereka akan menggunakan sikat kecil atau spatula untuk mengumpulkan sampel sel dari permukaan serviks. Sampel ini kemudian dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Nah, yang dimaksud itu apa? Sikat kecil. Yang dimaksud itu adalah kita memegang stick lalu dibaluti oleh kapas, lalu kapas itu akan masuk ke leher rahim lalu mengambil sampel yang ada pada leher rahim tersebut yang takut diindikasikan adanya resiko infeksi ataupun peradangan. Lalu selanjutnya itu adalah indikasi apus vagina. Pap smear biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali untuk wanita berusia 21 tahun sampai 65 tahun. Keputusan untuk melakukan pap smear itu di luar jadwal rutin sesuai berdasarkan riwayat medis dan faktor risiko individu. Yang satu itulah investigasi gejala abnormal, itu agar mengetahuinya adanya gangguan atau gejala setelah masa kehamilan ataupun setelah lahir. Lalu yang kedua itu adalah screening kanker serviks. Itu adalah pengecekan yang ditakutkan adanya kanker serviks. Yang ketiga itu adalah mendeteksi infeksi atau peradangan, yaitu apus vagina adalah tindakan dini yang dilakukan untuk mendeteksi adanya infeksi ataupun peradangan. Selanjutnya itu adalah kontraindikasi apus vagina. Kontraindikasi untuk pemeriksaan apus vagina itu mencakup kondisi atau situasi yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan atau menyebabkan ketidaknyamanan dan resiko tambahan bagi pasien. Satu, yang tidak dibolehkan apus vagina itu adalah ketika pasien menstruasi. Yang kedua itu adalah infeksi akut pada vagina atau serviks. Yang ketiga itu adalah pasca prosedur ginekologi. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan
menunjukkan sebuah video di mana itu menunjukkan bagaimana dilakukannya apus vagina ataupun pap smear. Selamat menonton. Kita bersihkan dulu daerah kewanitaan. Selanjutnya kita tutup area yang akan kita periksa dengan dup. Kita menggunakan spekulum untuk bisa menampilkan daerah vagina. Kita pasang. Spesimen kita ambil dengan menggunakan lidi kapas. Kita oleskan di daerah dinding vagina, kanan maupun kiri, dan di daerah serviks. Olesan ini kita oleskan di objek gelas. Ini nanti yang akan diperiksa oleh Dr. Inayati secara mikrobiologis. Satu pengambilan spesimen lagi, sama di daerah dinding vagina dan serviks, untuk nanti kita masukkan ke tabung yang mengandung NaCl steril untuk nanti dilakukan pemeriksaan kultur. Setelah selesai, kita lepas spekulum. Kemudian duk selesai dan pasien bisa diminta untuk kembali bersiap untuk bisa dilakukan pemeriksaan selanjutnya.